Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Jember, Fakultas Teknik jurusan Teknik Elektro. Di sini kami akan menjelaskan tentang kontrol motor DC. Di mana kontrol motor DC ini yang kami akan jelaskan ada beberapa subbab. Bab pertama adalah pengenalan rangkaian, yang bab yang kedua adalah simulasi dari rangkaian tersebut, yang ketiga adalah pembahasan data, dan yang keempat kesimpulan. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ren Kurniawan, S1 Teknik Elektro. Kemudian di samping saya ada saudara Samuel Sofyan, Teknik Elektro. Kemudian di sebelah kirinya ada Radia Irawan, Teknik Elektro. Dan kemudian ada Ervandi Karara, Teknik Elektro. Oke, untuk bab yang pertama akan dijelaskan oleh saudara Saiful Sofyan. Silakan Saiful Sofyan. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi untuk yang pertama kami akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana untuk rangkaian kontrol motor DC. Yang pertama, kita sudah membuat rangkaian ini, di mana dari semua yang ada, yang pertama kita ada inputan yaitu 5 dan 12 volt. Lalu di sini kita ada rangkaian, di mana rangkaian ini berguna untuk menguatkan atau penguat sehingga menghasilkan trigger untuk men-trigger rangkaian MOSFET di sini. Pada dasarnya untuk rangkaian MOSFET di sini ini disusun secara paralel, dan juga kita bisa menganggapnya ini satu MOSFET karena apa? Dari yang di paralel ini kita bisa menghasilkan arus yang lebih besar. Kalau satu MOSFET bisa menghasilkan 30, maka dengan di paralel kita bisa mengontrol motor hingga 100 ampere lebih, seperti itu. Jadi nanti rangkaian ini akan digabungkan dengan motor DC dan juga dengan sumbernya. Lalu nanti kita akan melihat, kita akan membandingkan dengan beberapa data. Lalu untuk yang selanjutnya kita akan langsung melihat kepada simulasi. Ya, itu tadi adalah penjelasan tentang bab pertama tentang rangkaian dari kontrol motor DC. Untuk bab yang kedua, di sini akan menjelaskan dari simulasi kontrol motor DC yang akan dijelaskan oleh saudara Ervandi Karara. Silakan saudara Ervandi Karara. Ya, kita langsung saja. Yang pertama saya akan memperkenalkan ini komponen-komponennya yang ada di simulasi ini. Yang pertama ini merupakan IGBT dan dioda. Sedangkan ini sumbernya, ini adalah motornya. Tipe motornya ini ya adalah 5 HP 240 volt. Di sini di simulasi ini terdapat dua periode. Yang periode pertama yaitu periode 1E-1, sedangkan periode 2 yaitu 1E-3. Tiap periode ini akan memiliki akan diambil 4 sumber ya. Yang pertama yaitu 12 volt, kemudian 24 volt, yang ketiga itu 36, dan yang terakhir adalah 48. Itu satu periode ada 4 sumber yang berbeda. Kita setting dulu periodenya. Yang periode pertama yaitu 1E-1. Setelah itu kita atur tegangan masukannya. Yang pertama yaitu 12 volt. Kemudian kita jalankan. Di sini ada dua outputan yaitu kecepatan motor sama arus motor. Ini adalah kecepatan motor dan arus motor. Itu data yang pertama 12 volt. Kemudian data yang kedua yaitu kelipatannya 24 volt. Kemudian kita jalankan dan akan menghasilkan kecepatan sebesar 724 rpm, sedangkan arusnya 109 ampere. Kemudian kita mengambil data yang ketiga yaitu 36. Kita jalankan
dan akan menghasilkan kecepatan 1092 rpm, sedangkan arusnya yaitu 168 ampere. Kemudian data yang terakhir dari periode yang pertama kita masukkan yaitu 48, kemudian dijalankan lagi, terdapat kecepatannya 1444 rpm dan arusnya 224,9 ampere. Dan periode yang kedua ya langkahnya sama seperti ini, cuman kita merubah pada PWM-nya. Periode yang kedua yaitu 1E-3. Dan langkahnya sama seperti periode yang pertama. Di sini mungkin sampai di sini saja penjelasan tentang simulasi kontrol motor DC. Terima kasih. Assalamualaikum. Demikian tadi adalah simulasi dari kontrol motor DC yang dijelaskan oleh rekan saya Irfandi Carrera. Kemudian dari bab yang ketiga saya akan menjelaskan tentang pengambilan data dari simulasi kontrol motor DC. Yang pertama dari sumber. Di sini sumber ada 8 subbab. Yang pertama itu 12 volt, 24 volt, 36 volt, 48 volt. Kemudian yang periode kedua adalah sama 12 volt, 24 volt, 36 volt dan 48 volt. Di periode yang pertama yaitu 1E sampai 1 dari 12 volt mempunyai kecepatan 339,2, kemudian 24 volt adalah 724,2, kemudian 36 volt adalah 1092, kemudian yang 48 volt adalah 1444. Kemudian di sini secara berurutan arus motornya itu 48,84 ampere, kemudian 109,6 ampere, kemudian 168,2 ampere dan 224,9 ampere. Di periode 1 sampai 3 secara berurutan itu kecepatan yang dihasilkan yaitu 36,12, 88,29, 140,2, kemudian 191,8. Kemudian arus motor secara berurutan dihasilkan kecepatan 3 752 mA, kemudian 0,16 mA, kemudian 0,26 mA, dan yang terakhir 0,0 mA. Dan yang terakhir nih, kenapa didapat 0,06 mA? Karena kecepatan motor DC adalah saat mencapai tegangan nominal arus output cenderung menurun. Demikian adalah hasil data dari simulasi kontrol motor DC. Kemudian yang keempat tentang kesimpulan yang akan dijelaskan oleh saudara rekan saya Radia Irawan. Dari percobaan yang tadi dapat disimpulkan bahwa yang pertama, jika sumber tegangan dinaikkan maka arus akan cenderung naik. Yang kedua, jika sumber tegangan dinaikkan maka perputaran motor juga akan naik. Maka dapat disimpulkan bahwa perputaran motor dan arus itu adalah berbanding lurus dengan sumber tegangan. Yang ketiga, pada saat sumber tegangan 48 volt dengan periode 1E-3 dihasilkan nilai arus 0,06 mA. Arus tersebut nilainya sangat kecil karena karakteristik motor mencapai tegangan nominal, maka arus output cenderung menurun. Sekian dari saya. Demikian tadi adalah presentasi kami tentang kontrol DC yang dibagi menjadi 4 bab. Yang pertama tadi sudah dijelaskan oleh saudara Saiful Safian tentang rangkaian dari kontrol DC, kemudian oleh saudara Irfandi Carrera tentang simulasi motor DC, kemudian saya sendiri pada subbab pengambilan data, dan kemudian kesimpulan pada Radia Irawan. Terima kasih sebelumnya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.